Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesa Lestari, NPM 1962201018. Baiklah, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Hubungan E-commerce, Literasi, dan Jenis Usaha Keuangan terhadap Kelangsungan Usaha. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan, 1.1 latar belakang. Masyarakat saat ini belum mampu untuk memasarkan produk yang dimiliki, meskipun telah memproduksi barang maupun jasa secara maksimal. Banyaknya potensi produk maupun jasa pada masyarakat belum secara baik terserap oleh daya beli masyarakat. Dalam salah satu potensi tersebut, salah satunya adalah potensi dari usaha kecil dan menengah, sehingga pelaku usaha dapat memasarkan produk dibantu oleh platform media sosial. Sebagai salah satu contohnya adalah penggunaan e-commerce. Dapat membantu pelaku usaha untuk memasarkan produk secara online dan menerima pesanan. Perkembangan e-commerce yang menjadi membuat masyarakat harus memahami tentang pencatatan dan literasi keuangan, yaitu tentang pengetahuan, keyakinan, keterampilan masyarakat terkait lembaga keuangan, serta produk dan jasa lainnya. Selanjutnya, Indonesia merupakan negara 10 terbesar pertumbuhan e-commerce dengan pertumbuhan 78% dan berada di peringkat pertama. Sementara Meksiko berada di peringkat kedua dengan nilai pertumbuhan 59%. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran e-commerce sangat penting dalam usaha ekonomi masyarakat. Dengan adanya e-commerce, harus bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di masa pandemi COVID-19 ini. E-commerce menyediakan pilihan cara berbelanja bagi masyarakat dengan tidak perlu datang langsung, tetapi bisa menggunakan transaksi digital. Hal ini diharapkan dapat memutuskan mata rantai penularan COVID-19 dan aktivitas ekonomi masyarakat masih tetap berjalan. Penggunaan e-commerce yang membantu masyarakat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat tidak lepas dari literasi digital dari masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat ditarik riset gap penelitian untuk melakukan peneliti dengan judul Hubungan e-commerce, literasi, dan jenis usaha keuangan terhadap kelangsungan usaha. Karena dalam penelitian sebelumnya, keterbatasan dari peneliti ini adalah menggunakan variabel terikat yang terbatas. Dalam penelitian selanjutnya, dimungkinkan untuk menambah variabel lain seperti jenis usaha. Selain itu, wawancara kepada responden juga bisa dilakukan untuk menguatkan analisis secara lebih mendalam. Baik, selanjutnya 1.2 identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, dengan adanya penelitian tersebut membuktikan bahwa dengan adanya e-commerce dan literasi keuangan berpengaruh terhadap kelangsungan usaha. Yang ditunjukkan oleh perkembangan teknologi informasi membuat seorang wirausahawan harus mampu menerapkan e-commerce dan memahami arti penting literasi keuangan dalam menjalankan usahanya. Untuk 1.3 batasan masalah. Batasan masalah yang akan diangkat pada penelitian ini hanya pada batas mengetahui apakah ada hubungan antara e-commerce terhadap kelangsungan usaha dan apakah ada hubungan antara literasi keuangan terhadap kelangsungan usaha, serta apakah ada hubungan antara jenis usaha terhadap kelangsungan usaha. Baik, untuk selanjutnya 1.4 rumusan masalah ada 3 bagian. Yang pertama adalah apakah ada hubungan antara e-commerce terhadap kelangsungan usaha. Yang kedua, apakah ada hubungan antara literasi keuangan terhadap kelangsungan usaha. Dan yang terakhir adalah apakah ada hubungan antara e-commerce dan literasi keuangan dengan kelangsungan usaha. 1.5 adalah tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti adanya hubungan antara e-commerce serta literasi keuangan terhadap kelangsungan usaha. Penelitian ini menggunakan 100 pelaku usaha atau wirausahawan yang berada di Kabupaten Lebong. Untuk selanjutnya 1.6 manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat
Untuk yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menguji kembali teori-teori sehingga penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta menjadi literatur dan referensi untuk memberikan informasi kepada pihak pembaca dan pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya. Yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama, bagi peneliti. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana mendapatkan informasi tambahan atau wawasan dalam mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah, khususnya lingkup keuangan dan menerapkannya pada objek yang akan diteliti. Baik, yang kedua ada bagi pelaku UMKM. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan wawasan kepada para pemangku kepentingan UMKM, khususnya dalam pengambilan keputusan terkait dengan kinerja UMKM. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, tinjauan pusaka. 2.1 deskripsi konseptual. Yang pertama ada e-commerce. Berdasarkan OECD 2009 adalah penjualan atau pembelian barang atau jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer dengan metode yang secara spesifik dirancang untuk tujuan menerima atau melakukan pesanan. Barang atau jasa dipesan dengan metode tersebut, tetapi pembayaran dan pengiriman utama barang atau jasa tidak harus dilakukan secara online. Yang kedua, literasi keuangan. Literasi keuangan didefinisikan dengan cara yang berbeda oleh berbagai peneliti dan institusi. Tidak ada standar universal untuk mendefinisikan literasi keuangan. Literasi keuangan dapat diartikan secara sederhana sebagai melek keuangan. Menurut Septiani 2020, Literasi keuangan merupakan tingkat keterampilan atau pemahaman tentang bagaimana mengelola keuangan secara efektif sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perekonomian yang dihadapi oleh individu atau masyarakat setempat. Yang ketiga, ada jenis usaha keuangan. Seiring dengan perkembangan teknologi, perusahaan dengan bisnis keuangan bergerak menuju arah digitalisasi. Mereka semakin berlomba-lomba memudahkan pelayanannya dengan membuat aplikasi yang user-friendly agar bisa dinikmati oleh konsumennya. Selanjutnya ada 2.2 hasil penelitian yang relevan. Judul peneliti, hubungan e-commerce dan literasi keuangan terhadap kelangsungan usaha di Boyolali. Rumusan masalah, apakah ada hubungan antara e-commerce terhadap kelangsungan usaha? Yang kedua, apakah ada hubungan antara literasi keuangan terhadap kelangsungan usaha? Metode penelitian, jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer, populasi seluruh UMKM yang ada di Kabupaten Boyolali, teknik analisis kolerasi dan analisis regresi ganda multiple regression. Hasil penelitian, hasil menunjukkan bahwa e-commerce berhubungan terhadap kelangsungan usaha. Untuk hasil penelitian yang relevan, kurang lebih seperti itu. Ada 2 judul yang tidak saya sebutkan satu persatu. Untuk selanjutnya ada kerangka pemikiran. Yang pertama, e-commerce itu sebagai X1, literasi keuangan X2, jenis usaha keuangan X3, dan kelangsungan usaha adalah Y, variabel Y. 1.8 selanjutnya hipotesis. Hipotesis pertama, hubungan e-commerce terhadap kelangsungan usaha. E-commerce mempunyai hubungan yang erat dengan kelangsungan usaha. E-commerce merupakan penjualan secara elektronik yang memudahkan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Dengan adanya e-commerce, perkembangan dunia usaha saat ini sangatlah pesat. Salah satunya pada penelitian ini, Chan dan Al-Hawandeh. Terlihat bahwa banyak pelaku bisnis di Singapura memanfaatkan perkembangan e-commerce yang ada untuk memulai bisnis online mereka. Hipotesis kedua adalah hubungan literasi keuangan terhadap kelangsungan usaha. Literasi keuangan mempunyai hubungan yang erat terhadap kelangsungan usaha. Dalam menjalankan usaha, bukan hanya tentang literasi keuangan atau pencatatan transaksi maupun pencatatan keuangan. Dalam menjalankan usaha juga memerlukan pengawasan dan perencanaan terhadap usahanya maupun terhadap pengelolaan keuangan.
Dalam menjalankan usahanya, bukan hanya dibutuhkan perencanaan dan pengawasan saja, tetapi juga bisa dalam mengambil keputusan yang efektif dan efisien di saat keadaan perusahaan yang sedang naik turun agar hasil yang dihasilkan secara maksimal. Baik, selanjutnya hipotesis ketiga adalah hubungan e-commerce dan literasi keuangan terhadap kelangsungan usaha. Kesuksesan usaha di ekonomi modern tidak lepas dari peran perkembangan teknologi informasi. Seorang wirausahawan harus memiliki pengetahuan dan skill dalam menjalankan usahanya sesuai dengan kebutuhan zaman. Tingginya mobilitas teknologi informasi saat ini menuntut kegiatan usaha tidak terbatas pada bertemunya penjual dan pembeli secara langsung atau pada pasar tradisional. Baik, selanjutnya kita masuk pada bab terakhir, yaitu bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, jenis dan sumber data. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer. Data primer yang digunakan pada penelitian ini dalam bentuk jawaban atau persepsi responden penelitian melalui penyebaran kuesioner pada sampel yang dibagikan secara acak. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil kuesioner yang diisi responden, terdiri dari hasil jawaban responden yang telah dikumpulkan. Yang kedua, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM yang ada di Kabupaten Lebong. Pada penelitian ini, ada data yang digunakan adalah sebanyak 100 sampel wirausahawan dengan menggunakan rumus Solopin dengan tingkat kegagalan sebesar 5%. Teknik pengambilan sampel digunakan untuk menentukan sampel pada penelitian. Pengambilan sampel pada penelitian ini penulis menggunakan teknik purposive sampling. Baik, selanjutnya yang ketiga, definisi operasional dan pengukuran variabel. Sugiarto mengungkapkan bahwa variabel didefinisikan sebagai karakter yang dapat diobservasi dari unit mata amatan yang merupakan suatu pengenal atau atribut dari kelompok objek. Maksud dari variabel tersebut adalah terjadinya variasi antara objek yang satu dengan objek yang lainnya dalam kelompok tertentu. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 3 variabel, yaitu variabel e-commerce, variabel literasi keuangan, serta variabel kelangsungan usaha. Selanjutnya yang keempat, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara interview atau wawancara, kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain yang bersedia memberikan respon sesuai dengan permintaan pengguna. Kuesioner pada penelitian ini berupa pernyataan yang diberikan kepada responden untuk dipilih atau dijawab. Yang terakhir ada teknik analisa data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kolerasi dan analisis regresi ganda multiple regression. Analisis regresi ganda adalah teknik analisis tentang hubungan satu variabel terikat dependent variabel dengan 2 atau lebih variabel bebas independent variabel. Sebelumnya terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Untuk yang nonton sampai akhir, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.